Kita ke kabar berikutnya, pemirsa ini baru menghirup udara bebas, seorang mantan napi kembali ditangkap oleh anggota polisi karena melakukan aksi kejahatan modus tukar ATM di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Inilah CCTV saat pelaku bersama komplotannya menggiring korban ke gerai anjungan tunai mandiri atau ATM di Terminal 1 Bandara Soekarno-Hatta. Pelaku yang berlagak sebagai WNA Brunei Darussalam berhasil meyakinkan korban, di mana sebelumnya diiming-imingi akan diajak bisnis elektronik dengan harga murah. Namun untuk memulai bisnis, korban ini wajib memiliki tabungan sehingga pelaku dan korban menunjukkan saldo ATM. Usai menunjukkan isi saldo ATM, diam-diam pelaku bersama komplotannya mencatat PIN ATM korban sambil menuju terminal keberangkatan pelaku dengan cepat menukar ATM korban dan langsung berpisah. Di tengah perjalanan, korban mendapatkan notifikasi transaksi transfer ke bank lain sebesar Rp41 juta sehingga tersadar menjadi korban penipuan modus tukar ATM. Salah satu pelaku AM berhasil ditangkap saat sedang wajib lapor di Balai Pemasyarakatan Bogor dan polisi ini masih memburu pelaku lainnya. Sementara AM dijerat dengan pasal 378 dengan ancaman hukuman maksimal 3 tahun penjara. Baik, untuk mendalami terkait kasus ini kita akan bergabung langsung bersama Kompol Yandri Mono, Kasat Reskrim Polresta Bandara Soekarno-Hatta yang sudah bergabung bersama kami. Selamat pagi, Pak Kasat Reskrim. Selamat pagi, Mas Reza dan Mbak Rati. Baik, boleh diceritakan sedikit bagaimana kronologi kejadian dan pelaku-pelaku ini kabarnya salah seorangnya adalah residivis ya, Pak? Iya Mbak, dapat kami sampaikan bahwasanya pada hari Jumat tanggal 20 Juni 2025 sekitar pukul 9 pagi di kawasan Terminal 1 Bandara Suta ya, terjadi pertemuan tidak sengaja antara korban dengan para pelaku di salah satu restoran yang ada di sana. Kemudian terjadi perbincangan atau diskusi, dan di tengah diskusi tersebut para pelaku menawarkan kerjasama ya, dan korban kemudian tertarik dengan salah satu syarat untuk bisa menjalankan kerjasama tersebut. Masing-masing pihak memperlihatkan saldo ya di ATM sebagai modal yang kemudian akan digunakan. Kemudian setelah pelaku dan korban sepakat, mereka menuju ke ATM terdekat, dan pada saat korban kemudian memperlihatkan isi ATM-nya atau saldonya, ya, kemudian memasukkan PIN, disitulah para pelaku menghafal PIN tersebut. Nah, setelah korban memperlihatkan saldo, giliran para tersangka. Setelah mereka selesai dari ATM, kemudian pelaku meminta korban untuk memperlihatkan kembali ATM-nya. Pada saat memperlihatkan ATM tersebut, disitulah para pelaku yang berjumlah 2 orang kemudian menukar ATM-nya, dan setelah berhasil menukar, mereka berpisah dan ATM berhasil dikuras oleh pelaku. Demikian Mbak kronologi singkatnya. Oke, Pak Kasat, mungkin Anda juga bisa jelaskan kepada kami, apakah memang modusnya ini sama dengan apa yang dilakukan sebelumnya, karena ini residivis, dan yang kedua adalah apa saja yang sudah disiapkan oleh pelaku ini, karena kalau kita bilang jenis kartu ATM kan banyak sekali begitu ya, bagaimana dengan lihai dia bisa menukar tanpa diketahui oleh korban? Ya, berdasarkan hasil keterangan pelaku atau tersangka pada saat sudah kita lakukan upaya paksa berupa penangkapan, bahwasanya yang bersangkutan merupakan residivis untuk kasus yang sama, dan saat ini sedang baru bebas ya. Dan pada saat melakukan aksinya ya, yang bersangkutan atau pelaku ini telah menyiapkan berbagai jenis ATM dari berbagai macam bank ya. Pada saat kita lakukan penangkapan, kita juga mengamankan atau menyita barang bukti dari pelaku kurang lebih hampir 50 jenis ATM yang kemudian sudah dipersiapkan.
Iya, Pak Kasat Reskrim, apa keterangan dari korban kok bisa sampai tertipu? Dalam arti ini baru pertama kali bertemu dengan para pelaku, kemudian mau menunjukkan ATM-nya, di mana ini kan sebenarnya privasi ya. Apa yang diiming-imingi oleh pelaku dan sehingga korban ini secara sadar mau melakukan hal tersebut? Ya, menurut keterangan korban, pada saat mereka bertemu di Terminal 1 tersebut, salah satu pelaku mengaku merupakan warga negara asing dan kemudian ingin melakukan investasi di Indonesia. Nah, pada saat terjadi pembicaraan tersebut, dari para pelaku juga kemudian bersedia untuk melihatkan modal mereka. Nah, sehingga dari situ ya mereka pergi ke ATM dan ternyata benar pelaku ini juga memiliki modal ya, diperlihatkan kepada korban dan akhirnya korban sepakat untuk kemudian melakukan kerjasama ya. Namun bukan kerjasama yang terjadi, namun korban ATM-nya diambil oleh para pelaku. Oke. Pak Kasat, dari pengamatan Anda, apakah memang modus serupa ini banyak terjadi di Bandara Soekarno-Hatta? Melihat memang sepertinya sudah niat begitu ya, menyiapkan 80 atau 50 kartu ATM, berangkat sendiri, mengincar korban yang berangkat sendiri begitu, dan menjelaskan bahwa dia WNA. Hingga saat ini kami baru menerima laporan polisi untuk terkait peristiwa hukum atau kejahatan serupa. Untuk khusus wilayah hukum Bandara Soekarno-Hatta itu baru satu kejadian, Mas. Namun berdasarkan keterangan pelaku, bahwasanya yang bersangkutan selain melakukan di wilayah hukum Polresta Bandara Suta, yang bersangkutan atau pelaku ini juga melakukan di wilayah hukum Polda Jawa Barat. Namun terkait berapa banyaknya si pelaku melakukan masih dalam proses pengembangan. Ya, jadi masih ada pelaku yang juga masih DPO ya Pak ya. Dari Pak Kasat Reskrim, himbauan kepada masyarakat khususnya penumpang di wilayah Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten seperti apa? Dan pasal-pasal apa yang akan dikenakan kepada para pelaku ini? Ya, himbauan yang kami dapat sampaikan untuk para masyarakat pengguna jasa penerbangan melalui Bandara Soekarno-Hatta, yang pertama tentunya tidak mudah percaya terhadap orang yang kemudian baru pertama ditemui, terutama orang-orang yang kemudian menawarkan kerjasama dan keuntungan ya. Kemudian yang kedua, kami juga sampaikan kepada masyarakat pengguna jasa penerbangan ya Bandara Suta, apabila kemudian mengetahui atau ingin memberikan informasi terkait adanya dugaan tindak pidana atau gangguan ketertiban ataupun membutuhkan bantuan kepolisian, bisa sesegera mungkin ya menghubungi anggota kepolisian yang bertugas di bandara ataupun melalui layanan call center 110 ya. Dan nanti petugas yang kemudian bertugas akan segera menghampiri atau mendatangi masyarakat yang memang membutuhkan bantuan tersebut. Demikian Mbak yang dapat kami sampaikan. Baik, terima kasih Kasat Reskrim Polresta Bandara Soekarno-Hatta, Kompol Yandri Mono. Kita harapkan kasus serupa tidak kembali terjadi.